Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 kelas C3 Hukum Pajak akan mempresentasikan materi yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai subjek dan objek pajak penghasilan beserta dasar hukumnya. Saya sendiri Elisa Sri Septiani Putri Edi, Stambu 040 2018 0653, dan teman saya Itu saya sendiri Nurhan Nisa dengan nomor stambu 040 2020 0042. Dan saya Muhammad Fadlisya Nawawi dengan NIM 040 2020 0179. Oke, baik, kami akan memulai presentasinya. Penghasilan sebagai objek pajak. Objek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dirincikan sebagai berikut. Pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Termasuk ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan karena penjualan atau karena pengalihan harta, yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alih usaha, atau terorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian keuntungan yang terakhir yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Kemudian yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan, asuransi, kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Dan ada premi asuransi, kemudian ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian ke-17 ada penghasilan dari usaha berbasis industri. Ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang terakhir ada surplus Bank Indonesia. Kemudian yang bagian selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan final. Penghasilan yang dapat dikenakan sebagai pajak penghasilan yang bersifat final adalah penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi dan orang pribadi. Kemudian selanjutnya ada penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian siapa saja subjek pajak penghasilan? Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Status sebagai wajib pajak ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak dilakukan di kantor pelayanan pajak tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Anissa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu jenis subjek PPh, yaitu merujuk pada Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu subjek PPh orang pribadi, di mana wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian subjek pajak OP ini terdiri dari subjek PPh orang pribadi dalam negeri, yaitu di mana di dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak dikena pajak atau yang biasa disebut dengan PTKP. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Adapun besar penghasilan tidak kena pajak ditetapkan sebesar 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian 1.320.000 itu tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kemudian 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami sebagai yang mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian 1.320.000 itu untuk tambahan setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kemudian subjek PPh OP luar negeri, yaitu di mana subjek penghasilan luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seperti objek PPh pasal 22, yaitu sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK 010/2017, yaitu impor barang dan ekspor barang komoditas, tambang batu bara, mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Kemudian pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Kemudian pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, yaitu dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
Terus kemudian pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMN. Kemudian penjualan hasil produk kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Kemudian lanjut lagi ke penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Kemudian penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen dan atau importir. Pembelian bahan-bahan dari pemegang pengumpul. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Kemudian adapun subjek yang dikenakan PPh 22 yaitu jenis ini dikenakan wajib pajak badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor dari impor. Dan kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya itu Muhammad Fadil Nawawi. Saya persilakan. Oke, selanjut C. Subjek pemotong PPh 22. Subjek yang memotong PPh pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama yakni 1. Pemungut atau yang memotong PPh 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan yang meliputi PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Utama Karya, PT Krakatau Steel, bank-bank, badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, farmasi, atau penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja dalam bidang